Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatur Rohmah dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalat. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sholat. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi, sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dan untuk merendahkan diri di hadapannya. Kemudian, hukum sholat. Hukum melaksanakan sholat adalah wajib bagi setiap orang muslim, bahkan Allah mewajibkan hambanya yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan sakit. Jadi, meskipun kita dalam keadaan sakit, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dimanapun kita berada dan di kapanpun itu, dan dalam keadaan sehat maupun sakit, kita harus melaksanakan sholat karena sholat merupakan fardu ain, fardu yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu muslim atau beragama Islam. Orang-orang yang tidak beragama Islam maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga balik. Yang keempat suci dari hadis kecil dan hadas besar. Yang kelima sadar. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Yang pertama yaitu telah memasuki waktu sholat. Apabila kita telah melaksanakan sholat sebelum waktunya tiba, maka sholat kita tidak akan diterima atau tidak sah. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Aurat perempuan yaitu dimulai dari kepala sampai ujung kaki, kecuali muka, telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Kemudian yang keempat yaitu suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Yang kelima, mengetahui tata cara pelaksanaannya. Kemudian, hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama yaitu berhadas, kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, maupun angin. Yang kedua yaitu terkena najis. Yang ketiga, sengaja berbicara di luar bacaan sholat. Yang keempat, sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun sholat. Yang kelima, mendahului gerakan iman. Maksudnya mendahului gerakan imam ini apabila kita sedang melaksanakan sholat berjamaah dan kita mendahului imam, maka sholat kita akan batal. Kemudian yang keenam murtad. Yang keenam murtad yaitu apabila kita sedang beragama Islam melaksanakan sholat tapi kita keluar dari agama Islam, maka ibadah sholatnya tidak akan diterima atau dibatalkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan seatas telinga. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca doa pada saat duduk di antara dua sujud. Yang keempat, baca doa kunut. Yang kelima, doa sebelum salam. Maksudnya, beberapa sunnah-sunnah sholat yang saya jelaskan, tetapi masih banyak sunnah-sunnah sholat yang tidak saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat ini ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan ada 13 rukun dan ada yang menyatakan 17 rukun. Nah, yang saya bahas yaitu ada 13 rukun. Yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri tegak pandangan, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam ibtidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan tasyahud akhir, yang kesembilan membaca tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yang ke-12 membaca salam, yang ke-13 berurutan. Nah, maksud berurutan di sini berarti kita harus melaksanakan rukun sholat ini secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 13. Kemudian manfaat sholat. Ada beberapa manfaat sholat dan banyak sekali
dari manfaat sholat tersebut. Yang pertama yaitu sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, akan selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, mendidik dan membiasakan manusia hidup teratur dan menghargai waktu. Yang keempat, menanamkan rasa persamaan dan kesamaan serta persatuan dengan mengerjakan sholat berjamaah. Yang kelima, mohon petunjuk dan perlindungan serta bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.